akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Arus News. Siang ini Guru Arus News baru saja sampai tiba di SMP Negeri 1 Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di acara kita yang bertajuk bernama Guru Sigap, Siswa Inspirasi, Guru Apresiasi dan Berprestasi. Di sebelah kanan saya ada Bapak Kepala Sekolah yang akan kita gali informasinya terkait prestasinya para siswa dan guru juga sekolah ini. Di sebelah kanan saya, Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik Pak. Silakan Pak, perkenalkan diri buat sahabat Arus News. Nama saya Ahmad Nur Triatmo, SPDM Hum, Kepala SMP Negeri 1 Minggir sejak 14 September 2021. Baik, Pak Nur, kalau bicara diberikan amanah dari 2021, sekarang diberikan amanah mengabdi sebagai guru dari tahun berapa sih? Sejak tahun 86, saya menjadi PNS. 86, berarti kurang lebih 36 tahun. 36 tahun. Sahabat Arus News, bukan hal yang sedikit 36 tahun. Dan ingat, saya, tim semua, dan semua komponen anak bangsa bisa menjadi pejabat, bisa menjadi sukses karena guru. Baik. Pak Nur, kalau bicara prestasi baik yang dilakukan oleh siswa, guru, bahkan sekolah sendiri yang sebelah kiri kita sama-sama saksikan, kemarin belum lama mendapatkan penghargaan dari Provinsi DI ya Pak ya? Betul. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai peraih Adiwiyata. Juara kedua ya? Betul Pak. Baik. Dan insya Allah doakan sahabat Arus News, sekolah ini akan mempersiapkan buat Adiwiyata nasional. Baik. Pak Nur, bicara prestasi, program apa sih Pak yang dilakukan sekolah sehingga keluarga besar Minggir 1 SMP melakukan torehan prestasi baik siswa maupun gurunya? Seperti apa Pak? Kami sepakat di Minggir untuk memasukkan mimpi-mimpi sehingga nanti suatu hari terwujud di dalam RKJM dan dalam RKT, Rencana Kerja Jangka Menengah 4 tahun, dan Rencana Kerja Tahunan RKS 1 tahun. Dan itu ada di dalam visi sekolah ini, yaitu unggul dalam mutu, kreatif dalam berwirausaha, berwawasan, lingkungan, dan global. Maknanya adalah, satu, unggul dalam mutu, anak-anak sini lulusannya ke depan, itu akan prestasi akademiknya luar biasa bagus, prestasi non-akademik mengimbangi dengan bagus. Kemudian yang ketiga, terkait dengan karakter, perilaku anak-anak itu, harapan kami semua adalah perilaku yang berakhlak mulia.
Yang kedua, kreatif dalam berwirausaha, diharapkan alumni SMP Negeri 1 Minggir ini akan bisa survive dalam suasana apapun, bisa bertahan hidup dalam kegiatan apapun. Oleh sebab itu ada kegiatan kewirausahaan di sekolah yang terekspos secara nasional. Di bulan Juli kemarin, saya diminta menjadi narasumber di tingkat nasional. Kemudian yang ketiga, terkait dengan berwawasan lingkungan dan global. Berwawasan lingkungan, sekolah ini rimbun sejuk, dan kita ada di persiapan lomba adiwiyata tingkat nasional setelah meraih juara 2 tingkat provinsi. Bisa disaksikan oleh siapa saja yang berkunjung ke SMP 1 Minggir bahwa lingkungan sekolah kami sejuk, segar, dan menyenangkan. Yang terakhir, anak SMP Negeri 1 Minggir berwawasan global, maknanya anak harus mampu berbahasa Inggris. Paling tidak bahasa asing itu, seperti dari pusat bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, uri-uri bahasa Jawa, dan kuasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Sehingga tahun 2023 besok direncanakan sebagian siswa SMP Negeri 1 Minggir akan mengikuti partnership activities di Singapura dan Malaysia. Demikian, terima kasih. Baik, Sobat Arus, luar biasa. Sekolahnya boleh minggir, tapi wawasannya global, bahkan internasional. Baik, Pak Nur, yang tidak kalah pentingnya, himbauan buat kepada para Bapak Ibu guru agar terus lakukan pembinaan, pengajaran, pembimbingan kepada para siswa untuk tetap memegang wawasan, visi dan misi sekolah yang berwawasan global. Seperti apa, Pak, himbauan? Kepada semua guru, ikuti alur pemerintah pusat. Di kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka, semua guru harus mampu untuk melakukan penyusunan RPP berdiferensiasi, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang mengacu kepada peserta didik. Di mana peserta didik itu antara satu dengan yang lain itu memiliki karakteristik yang tidak sama. Kita menempatkan peserta didik pada tempat yang tepat sehingga kemampuan akademik mereka, kemampuan keberbakatan mereka bisa terekspos di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Terima kasih. Sahabat Arus News, baru saja kita mendengarkan penuturan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Minggir, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di sebelah kanan saya saat ini ada guru berprestasi. Sesuai dengan tajuk kita adalah guru sigap. Guru, siswa inspirasi, guru apresiasi dan berprestasi, dan kita akan dengarkan ungkapan beliau kepada guru yang berprestasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Dengan siapa, Bu? Dengan Bu Nani. Perkenalkan, nama saya DRA Nani Suryanti MPD. Kebetulan saya mengajar IPA di SMP Negeri 1 Minggir. Baik, Ibu bicara pengabdian. Ya. Sejak kapan sih Bu mengabdi sebagai guru di dunia pendidikan, khususnya di SMP 1 Minggir? Oh iya, saya sudah lama sekali di sini. SK saya 1 Desember 1995. Jadi kurang lebih sudah 27 tahun Pak saya berada di sini. Dengan dinamika karakter siswa macam-macam Bu ya? Iya, dengan bermacam-macam karakter anak yang tentu saja sangat unik ya. Baik. Ibu bicara prestasi, seperti apa sih Bu prestasi yang sudah Ibu torehkan dan di tahun berapa? Oke, untuk saya pada dasarnya memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak. Di samping juga di sela-sela pekerjaan mengembangkan potensi yang ada pada diri saya. Kebetulan saya mengikuti lomba guru berprestasi tingkat kabupaten dan mendapat juara kedua pada tahun 2019. Baik. Ajakan Bu buat para siswa untuk jangan pernah berhenti untuk lakukan torehan prestasi sebagaimana guru yang dilakukan di sekolah ini. Oke. Pada anak-anak semua mungkin yang berada dimanapun berada ya, mari kita untuk selalu tetap belajar. Ibu yang sudah berusia saja tetap belajar, maka anak-anak jangan pantang menyerah untuk tetap melakukan kewajibannya belajar, sehingga nanti bisa mencapai apa yang dicita-citakan.
Dan di hadapan kita saat ini ada para siswa berprestasi, juga siswinya, yang akan kita dapatkan keterangan dari masing-masing siswa dan siswi berprestasi. Silakan diawali dengan di hadapan saya. Oke, dengan siapa Mbak? Silakan. Perkenalkan, nama saya Lucia Rajeng Anastiti dari kelas 9F. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, prestasi yang telah kamu torehkan untuk yang bergu apa Mbak? Kami berdua memiliki prestasi juara 2 Gladi Kauroh tingkat Kabupaten Sleman. Silakan diperkenalkan sebelahnya. Sebelah kiri saya, Afifah Zahraini, kelas 9B. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Afifah Zahraini dari kelas 9B, sekolah di SMP Negeri 1 Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, dalam prestasi ini tahun berapa kamu berdua menorehkan prestasi bergu ini? Tepatnya pada bulan Februari tahun 2022. Itu tingkat apa sih? Itu tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Baik, sahabat harusnya untuk prestasi yang ditorehkan secara perorangan, apa aja Mbak? Yang pertama, lomba mocopat tingkat Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun berapa itu? Tahun 2020. Baik. Saya mendapatkan juara 2. Lalu, lomba mocopat tingkat Kabupaten Sleman tahun 2021 dan tahun 2022, saya mendapatkan juara harapan 1. Lalu, lomba geguritan tingkat Kabupaten Sleman, saya mendapat juara 1 dan juara 2 di tahun 2021-2022. Untuk yang prestasi perorangan, apanya Mbak? Prestasi yang sudah saya raih yaitu juara 3 Musabaqah Hifdzil Quran di tingkat Korwil Barat. Baik, itu di tahun berapa? Di tahun 2021. Baik, untuk siswa selanjutnya yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Minggir, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Rafika Nur Zakia dari kelas 9D dari SMP Negeri 1 Minggir, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, prestasi yang telah kamu raih Mbak selama menjadi siswa di sini? Saya meraih juara 2 kompetisi sains nasional tingkat kabupaten tahun 2022. Ya, buat siswa berikutnya yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Minggir, silakan. Perkenalkan, nama saya Dwi Utami dari kelas 8G. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, prestasi yang telah kamu torehkan apa? Saya meraih juara 1 lomba mocopat tingkat Kabupaten Sleman dan juara 2 lomba mocopat tingkat Kabupaten Sleman. Baik, yang itu di tahun 2021. Baik. Lagi? Kemudian saya meraih juara harapan 2 lomba mocopat tingkat nasional di Puro Pakualaman Ngayogyakarta pada tahun 2021. Kemudian saya meraih juara 2 lomba mocopat tingkat provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, di tahun? Di tahun 2022. Baik. Baik, untuk siswa berikutnya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Afan Afrizal dari kelas 7D. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri 1 Minggir di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, prestasi yang telah kamu torehkan apa Mas selama jadi siswa? Prestasi yang telah saya peroleh adalah juara 3 Musabaqah Hifdzil Quran tingkat kabupaten pada tahun 2022. Baik, cukup. Ada lagi. Lalu saya meraih prestasi juara harapan 1 tingkat Kabupaten Sleman di tahun 2022. Lalu saya meraih juara 2 pada tingkat Korwil Barat Kabupaten Sleman pada tahun 2022. Ya. Untuk siswa selanjutnya yang masih dimiliki oleh SMP Negeri 1 Minggir Sleman, silakan. Perkenalkan, nama saya Irwan Junanto Pratama, kelas 9B dari SMP Negeri 1 Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, untuk prestasi yang telah kamu torehkan apa Mas? Alhamdulillah, saya pernah meraih juara 3 Maco Carka se-Kabupaten Sleman pada tahun 2021 dan lomba sesorah se-Kabupaten Sleman pada tahun 2022.
siswa selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Bagus Widya Widianto dari kelas 8A dari SMP Negeri 1 Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik. Prestasi yang telah kamu torehkan apa Mas Bagus selama menjadi siswa di Minggir? Saya menjuarai badminton putra tingkat Kabupaten Sleman, juara 3. Baik. Tahun berapa itu Mas? 2022. Untuk siswa yang satu ini adalah siswa yang merasakan bagaimana quick responnya guru BK yang ada di SMP Negeri 1 Minggir, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan Mas, dengan siapa? Dengan saya Mas Wahyudi dari kelas 8E dari sekolah SMP 1 Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik. Yang kamu rasakan begitu responnya guru BK yang ada di sekolah ini seperti apa Mas? Ketika saya ada kendala dalam belajar, saya melakukan chat dengan WA kepada guru BK. Guru BK saya merespon dan beliau memberikan jalan keluar untuk saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Arus News. Kembali kita masih berada di SMP Negeri 1 Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita akan berbicara tentang bagaimana hijaunya sekolah ini, sehingga imbas bias dari hijaunya sekolah ini yang sama-sama ditopang dengan kreativitas, ditopang dengan keguyuban gitu ya Pak ya. Iya. Dari keluarga besar sekolah Minggir, baik guru, sekolah, kepala sekolah, hingga siswa, bahkan komponen-komponen lainnya, sehingga membuahkan dari hasil piala juara adiwiyata tingkat provinsi, seperti yang sudah diungkapkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan di sebelah kiri saya ada guru yang diberikan amanah menggarap, menghantarkan, mengikuti adiwiyata memasuki tingkat nasional. Dengan Pak siapa Pak? Perkenalkan, nama saya Bapak Dr. Nanda Supriyadi MPD. Kebetulan saya sarana prasarana untuk di sekolah SMP Negeri 1 Minggir. Ya. Dan saat ini kami dengan Ibu Dr. Nani Suryanti MPD juga diserai tugas untuk mengelola sekolah dalam rangka menuju sekolah adiwiyata tingkat nasional. Baik, sahabat Arus News, penuturan dari beliau selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras bahwa sekolah ini akan diproyeksikan untuk mengikuti lomba adiwiyata tingkat nasional. Komponennya biasanya apa sih Pak? Saya mulai dari gerakan peduli berbudaya lingkungan bersih di sekolah dulu ya Pak ya. Ada 6 komponen. Yang pertama itu memang kebersihan sekolah itu sendiri. Terus yang kedua penanaman pohon. Nah, yang ketiga ada inovasi. Yang berikutnya ada juga konservasi baik air maupun energi. Nah, untuk selanjutnya kami dari sekolah programnya kita awali dari bagian kurikulum dulu. Jadi kami membuat perencanaan, kita imbaskan melalui RPP dari Bapak Ibu Guru. Jadi kami melakukan koordinasi seluruh warga SMP, baik dari sekolah maupun masyarakat dan juga anak-anak. Kita yang pertama itu dulu, setelah kita masukkan di dalam RPP baru kita imbaskan ke anak-anak. Jadi pokoknya di sini kan prinsipnya pembudayaan bagi anak untuk hidup bersih untuk menuju ke situ. Fondasinya PHBS itu ya Pak? Iya, iya. Pembiasaan hidup bersih. Iya, itu yang pokok itu memang karena di sekolah kan menjadi tempat kayak kawah condor di muga gitu ya. Nah, selanjutnya kami beraksi, jadi itu memang merupakan teamwork dari baik sekolah, siswa itu sendiri, kita lebih tekankan pada siswa, dan juga kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti puskesmas, kepolisian, dan juga orang tua murid tentunya itu yang sangat membantu untuk membantu program adiwiyata tingkat nasional ini. Baik, yang nggak kalah pentingnya Pak, silakan himbauan buat orang tua siswa dan para siswa agar adiwiyata ini bisa sukses dihantarkan dan mendapat torehan prestasi di nasional. Terima kasih. Jadi adiwiyata tadi kan pembudayaan, jadi tidak bisa hanya menggantungkan pada Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan, tapi lebih ditekankan pada
murid-murid. Jadi siswa itu lebih dominan di dalam menuju adiwiyata tingkat nasional itu, dan juga nanti kerjasama dengan orang tua. Karena melalui orang tua sudah selalu dilakukan kegiatan pembiasaan di rumah, itu nanti imbasnya akan terjadi di sekolah. Contohnya misalnya tentang menjaga kebersihan, itu kan memang kita mulai dari rumah dulu. Dan alhamdulillah respon dari orang tua itu cukup bagus. Apabila nanti sekolah memerlukan bantuan, bisa diajak bekerja sama dan langsung melakukan aksi di sekolah, termasuk seperti ini misalnya kayak penanaman pohon di depan kelas masing-masing, itu tanggung jawab dari orang tua masing-masing di kelasnya masing-masing, itu salah satunya. Kalau untuk anak-anak memang sudah kita bikin pokja, setiap pokja itu nanti sudah ditanggung, jadi kita ambilkan 20% dari jumlah siswa, itu sudah seperti yang ada di lingkungan kita ini, mulai dari tadi tentang pengelolaan sampah, konservasi air, inovasi. Kebetulan ini kita banyak pohon markisah itu kita gunakan untuk inovasi permen sayur, permen buah, ada juga sekarang ada sari buah, ada hand sanitizer dari ini yang tanaman itu lidah buaya, itu salah satunya, itu ada inovasi dari anak itu. Dan kebetulan juga kemarin kita masuk dalam karya tulis ilmiah itu KIR itu ya, bisa menjuarai, dan kita gunakan juga untuk sekaligus untuk menopang program adiwiyata. Untuk yang baru-baru ini kita menggunakan buah mojo yang ada di SMP, sekitar SMP ini. Yang pertama untuk pot tanaman ini, untuk pot tanaman anggrek, dan juga pupuk organik cair. Baik, terima kasih sahabat Arusnews. Setelah penuturan dari guru wakil bidang Sarpras, semoga kita doakan sahabat Arusnews, keluarga besar SMP 1 Minggir bisa mendorong dan menggolkan sekolah ini sebagai pemenang adiwiyata nasional di tahun mendatang. Terima kasih. Saya Mugiono melaporkan dari SMP 1. Selamat siang sahabat Arusnews. Subhanallah, luar biasa, SMP Negeri 1 Minggir telah lengkap. Persiapan adiwiyata nasional, telah memperoleh adiwiyata provinsi, lalu siswa berprestasinya, guru berprestasi. Sekarang kita akan saksikan sahabat Arusnews, di era kepemimpinan kepala sekolah kita yang baru, beliau memproyeksikan dan melatih para siswa untuk menjadi seorang entrepreneurship atau pengusaha. Di hadapan kita ada es krim yang nyaris semua makhluk hidup, khususnya manusia, lalu nyaris semua rakyat Indonesia dan semua kalangan menyukai yang namanya es krim. Di hadapan kita ada es krim yang terbuat, informasi yang saya dapat, terbuat dari daun kelor. Dan kita akan tahu sahabat Arusnews, ternyata formulatornya adalah para siswa. Kita kenalan yuk. Assalamualaikum adik-adik. Sehat? Sehat. Sehat ya. Silakan dilihat kameranya. Baik sahabat Arusnews, kita akan berkenalan dengan siapa? Perkenalkan, saya Manda Ardini, saya dari kelas 8C, saya dari SMP Negeri 1 Minggir. Saya di sini bersama dengan teman saya, Hervina Aurelia Juanita dari kelas 8C. Baik, kamu selaku siswa yang punya ide awal membuat sebuah es krim berbahan dasar bahan daun kelor ini siapa sih? Ini dari kami, dari para siswa. Jadi kami melihat daun kelor yang ada di kebun mini sekolah, terus kami mempunyai ide untuk membuat olahan, dan kami terpikirkan untuk membuat es krim ini, Pak. Oke. Sempat berapa kali uji coba sampai terjadi es krim yang layak dijual? Menurut kamu berapa kali uji coba eksperimennya? 3 kali. 3 kali. Boleh jelasin nggak sedikit aja atau secara global seperti apa sih prosesnya? Untuk proses, pertamanya mengambil daun kelor di kebun mini. Habis itu daun kelornya diapain ini? dipetikin dulu daunnya.
terus dicuci. Jenisnya yang tua atau yang muda? Yang tua. Yang tua, seperti ini ya? Ya. Oke, lalu dicuci. Dicuci, habis itu direbus sampai mendidih. Sehabis mendidih langsung di blender untuk dihaluskan. Sehabis dihaluskan, dicampurkan dengan bubuk es krim. Oh, dicampurkan dengan bubuk es krim. Iya. Baik. Untuk menjadi sebuah es krim yang kapasitas ini membutuhkan berapa daun kelor? 3 sampai 4 seperti ini, atau bisa dibilang 1 ikat. 1 ikat. Bisa jadi berapa kemasan es krim? 30 sampai 40. Baik. Biasa kamu menjual ke kawan-kawan di sekolah ini berapa sih satu ini? 2000. 2000. Luar biasa, sahabat Arsius. 2000 dan setiap hari habis? Iya. Setiap hari habis terjual? Iya. Itu ada petugas sendiri untuk menawarkan ke ruang kelas atau gimana? Ada tim kewirausahaan gitu, Pak. Jadi kami berbagi tugas untuk menjualkan es krim Samimi ini. Oke, nama es krimnya apa? Es krim Samimi. Es krim Samimi, apa itu singkatannya? Es krim sayur milik Spesami. Oh, luar biasa. Baik, sahabat Arsius, luar biasa penumbuhan jiwa entrepreneurship yang dilakukan oleh komponen kepala sekolah dan guru untuk mengarahkan para siswa untuk menjadi seorang entrepreneurship yang bisa mandiri, tangguh dalam segala bidang, dan siap dengan kondisi apapun untuk mandiri dan menjadi pengusaha dari yang kecil hingga yang besar. Semoga semua komponen keluarga SMP Negeri 1 Minggir bisa terus lakukan aktualisasi inovasi sehingga sekolah ini mendapat sebuah ciri khas sekolah mandiri dan berwawasan global. Terima kasih, saya Mugiono melaporkan dari SMP Negeri 1 Minggir, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Arus News akurat dan mencerahkan, salam Arus News. SMP Negeri 1 Minggir, Ambek Utomo, Anda. Terima kasih Arus News. Arus News, akurat dan mencerahkan. Arus News, akurat dan mencerahkan. Terima kasih Arus News, akurat dan mencerahkan.